0779 PDTG 2023 Jakarta Pusat dengan terdakwa Raka Abastian Yusuf dan Novel Darmawan akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Bagaimana jaksa penuntut umum? Siap? Bagaimana penasihat hukum? Sudah siap? Siap. Baiklah. Sidang nomor 0779 PDTG tahun 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Raka dan Novel pada hari Kamis 9 November tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa ke dalam ruang sidang. Baiklah yang mulia. Tugas khusus tolong panggilkan terdakwa untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Apa saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya Pak, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa 1, siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, umur Anda, agama Anda, dan lanjut. Saya 17, tanggal lahir saya 8 Juni 2005, agama saya Islam. Nama saya Novel Darmawan, umur saya 17, tanggal lahir saya 7 November, agama saya Islam. Oke, di bawah terdakwa untuk mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan surat dakwaannya. Iya yang mulia, surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkotika nomor 0779 PDT 2023 Pengadilan Jakarta Pusat dengan terdakwa Raka Abastian dan Novel Darmawan bahwa terdakwa Raka pada hari Senin tanggal 6 November 2022 sekitar jam 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman khusus 30 meter persegi dan sabu-sabu 25 gram, bahwa dakwaan Novel hari Minggu 5 November 2022 sekitar jam 9 waktu Indonesia bagian Barat terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebesar 500 gram. Bapak Sokom. Saya mengerti dan melihat, tapi saya berdasarkan dalam dakwaan yang menyatakan saya mengonsumsi ganja tersebut. Menurut keterangan saksi, Anda terlihat mengkonsumsi ganja bersama saudara Novel di rumah. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengar kesaksian dari saksi. Kepada saksi dipersilakan masuk dan disumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi, silakan tirukan lafal sumpah saya akan bacakan. Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari benar-benar. Saya selaku jaksa akan mengajukan pertanyaan untuk saksi. Ya, silakan. Kepada saudara Bunga, kapan Anda melihat kejadian tersebut?
Akan kronologinya. Pada saat itu saya sedang mengantar makanan ke bapak-bapak yang sedang meronda. Saya melihat ada sepeda motor di teras kakak dan ruang tamunya pun menyala. Saya curiga dan saya mengintip, ternyata ada Raka dan temannya yang sedang mengonsumsi narkoba. Keesokan harinya saya langsung melapor kepada polisi. Terima kasih atas kesaksiannya. Anda diperbolehkan untuk duduk. Kembali ke kursi saksi. Saya memiliki saksi kedua yang mulia. Kepada saksi 2 silakan untuk menempati kursi interogasi. Ya. Diadukan suara lafal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi silakan. Demi Allah, saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari sebenar-benarnya. dan tiada lain dari sebenar-benarnya. Oke, terima kasih. Apa hubungan Anda dengan saudara terdakwa? Saya tetangga Nova. Baiklah, silakan menyampaikan kesaksiannya. Pada saat itu tanggal 3 November 2023, saya mengantarkan bingkisan karena ada hajatan di rumah saya. Ketika saya mengetuk pintu tidak ada yang keluar. Saya masuk lewat pintu belakang dan saya melihat ada tanaman asing. Bagaimana rupa tanaman tersebut? Tanaman itu seperti daun singkong. Apakah Anda tidak merasa curiga? Iya, saya curiga. Bila Anda curiga, kenapa Anda tidak menyampaikannya kepada pihak berwajib? Saya pikir itu tanaman biasa, jadi saya tidak melapor. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Ini barang bukti ganja dan sabu sebesar 25 gram. Dari ini bukti ladang ganja yang ditemukan di belakang rumah Raka. Saudara Raka, silakan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum. Ya, kemudian saya memang memiliki ladang ganja tersebut, tetapi sabu-sabu itu bukan milik saya. Sabu-sabu itu milik Nova yang Saudara Nova, apakah sabu-sabu itu benar milik Anda? Iya yang mulia, saya mengaku menyebutkan barang apa tersebut dan saya bisa melakukan ini semua. Saya tampung keterangan dari saudara Nova dan Raka. Baiklah, silakan hadirin. Saksi ketiga silakan duduk di kursi interogasi. Saksi ketiga untuk melakukan sumpah berbicara. Saya akan bacakan. Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya memberikan keterangan yang sebenar-sebenarnya dan tiada lain dari sebenar-benarnya. Terima kasih untuk saksi ketiga. Saya anak pemilik dari kos. Baiklah, silakan memberikan kesaksian. Waktu itu saya disuruh ayah saya ke kos Mas Raka tanggal 4 November 2022 untuk menagih uang kos-kosan. Saya melihat pintunya terbuka dan saat saya panggil tidak ada orang yang menjawab. Lalu saya mengintip dalam luar. Ketika saya mengintip, saya tidak sengaja melihat bungkusan seperti obat-obatan dan seperti putih. Ketika di atas dan seperti putih di atas meja tidak ada orang, jadi saya langsung buang. Iya, Selanjutnya, apa yang Anda lakukan setelah melihat bungkusan itu? Saya tidak melakukan tindakan apa-apa karena saya tidak tahu jika itu sebenarnya adalah narkoba. terima kasih atas kesaksiannya. Silakan duduk di dalam kursi. Terdapat hasil dari dalam mereka laboratorium tersebut, saudara Raka terbukti tidak menggunakan barang tersebut. Apakah bisa Anda
tunjukkan hasil laboratoriumnya? Iya, Yang Mulia. Kita tidak mengkonsumsi barang haram tersebut. Iya, Yang Mulia. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan jasa penuntut umum membacakan tuntutannya. Saudara Raka melanggar pasal 114 UU RI nomor 35 tahun 2009 dan pasal 112 UU RI nomor 35 tahun 2009 serta pasal 111 UU RI nomor 35 tahun 2009. Pasal 111 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 111 ayat 2. Dalam hal perbuatan menanam, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah ditambah 1 dan 1/3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saudara Raka melanggar pasal 111 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Karena saudara Raka hanya menanam ganja tapi tidak mengkonsumsi sabu. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak hakim akan berunding di luar ruang. Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Persidangan akan segera dilanjutkan kembali. Narkoba. Berdasarkan hasil rundingan, kami menempatkan bahwa saudara Raka dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Daripada saudara Novel dinyatakan bersalah, dihukum selama 4 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah. Sidang dinyatakan ditutup. Sekian sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0779 PDTG 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.